Syabrak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku.
pecah. Nah, tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Tadi efisien itu apa? Cepat. Ya, berarti yang secara cepat. Nah, nih tadi pengenalan-pengenalannya, cara membuat nasi goreng, langkahnya menumis. Kalian tahu kan menumis itu apa? Menumis itu apa? Menggunakan apa kalau menumis kita? Ya, tapi yang banyak sedikit, yang sedikit lah. Jadi kita udah tahu nih polanya sama, yaitu panaskan minyak, terus masukkan bumbu. Nah, kalau mau rebus pakai apa? Air. Nah, kita udah tahu namanya pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan. Nah, untuk contohnya saya tadi nih mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayuh, menjaga keseimbangan dan mengerem. Nah, kita peduli nggak sama nih setiap gearnya muter? Nggak kan? Jadi kita yang penting kalau naik sepeda itu dia jalan dan kita mengayuh. Nah, yang terakhir ini ada algoritma. Nah, algoritma ini tadi serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan. Nah, ini tadi berarti urutannya itu jelas. Kayak tadi tuh kita siapin bahan dulu, baru dipotong-potong, baru boleh digoreng telurnya, baru boleh ditumis bumbunya. Jadi nggak boleh telur bumbu yang digoreng atau bahannya nggak ada. Oke? Jadi dia algoritma itu urutannya jelas, tidak ambigu. Tidak ambigu itu apa? Tidak memiliki arti ganda. Tidak memiliki arti ganda itu berarti jelas nih emang urutannya apa, bahannya apa, jadi nggak memiliki arti yang dua atau tiga. Nah, pasti berhenti setelah masalah selesai. Tadi masalahnya buat nasi goreng. Pas terakhir tadi setelah memasak, itu kan nasi gorengnya jadi. Nah, berhenti nggak masalahnya? Berhenti. Nah, jadi dia pasti berhenti setelah masalahnya selesai. Jadi, contohnya seperti resep masakan, petunjuk perakitan mainan. Kalian pernah main Lego? Nah, Lego itu kan berantakan awalnya. Ada susunannya kan? Kira-kira kalau kalian susunnya nggak benar, kita bagi ke Lego.
Isimu? Ya. Adik? Adik. Nah, ibu punya LKPD. Kalian di sini ada kelinci dan wortel. Jadi kalian cukup cari jalan paling cepat agar kelinci ini bertemu dengan makanannya. Oke? Nah, terus yang di keduanya, ini ada langkah-langkah membuat jus. Kalian bisa membuat jus? Jadi kalian pilih langkah-langkahnya, kalian kasih nomor. Mana urutan yang pertama, kedua, dan ketiga? Ini satu. Ya, satu. Jadi tinggal digarap saja. Ini aja dan kenapa dia? Kamu emang bisa lewat jalan yang ada dalamnya? Ini pun juga. Ya, bagus. Ini apa lagi, Bos? Kamu sesuaikan sama ini aja.
Tuan harus nonton. Minum teh. Sudah selesai. Sudah selesai. Tutupan itu. Ya. Sudah selesai semua? Sudah. Kelompok siapa ini yang mau maju? Kelompok 3 dulu. Di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kami Fauzi. Saya Muhammad Farisi. Kami dari kelompok 3. Bentuk pilih bukan waktunya. Ini cara kelompok kami yang akan depan. Jadi lewat jalan ini, kemudian ini, dan kembali ke sini, lewat sini, lewat sini, kemudian lewat sini, 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 dan kemudian sampai. Selanjutnya, terus baju semangka. Jadi ini adalah cara membuat jus mangga. Berikut ini adalah cara membuat jus mangga. Urutan angka berikut dengan memberikan urutan angka. Dengan cara mengurutkan angka ini, maka kita akan mengetahui cara yang tepat untuk membuat jus mangga. Yang nomor 1 itu ada kupas mangga dan potong-potong buahnya. Nomor 2, masukkan potongan mangga ke dalam blender. Nomor 3, tambahkan es batu untuk membuat jus lebih segar. Dan nomor 4, tambahkan air matang gula pasir ke dalam blender. Dan yang terakhir, blender semua bahan hingga halus dan tercampur rata. Dan tuangkan jus ke dalam gelas dan siap dinikmati. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk jus mangga tersebut? Alat dan bahannya adalah yang pertama pisau, yang kedua sendok, yang ketiga blender, yang keempat gelas, yang kelima sedotan, dan yang keenam mangkok. Bahannya yaitu mangga, air, gula, es, dan susu. Manfaat dari minuman jus mangga adalah bisa melancarkan pencernaan kita. Sekian dari kami kelompok 3. Lebih dari kurang mohon maaf jika ada dalam menyampaikan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan dulu. Sudah? Kelompok mana aja yang maju? Kelompok 1. Aku nomornya. Oke, tangannya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama nggak dengan kelompok tadi? Sama ya. Berarti itu adalah kehidupannya. Oke, boleh. Selanjutnya, jus mangga. Berikut ini adalah rangka membuat jus mangga. Lakukan rangka-rangka berikut dengan memberikan angka. Pertama, potong mangga dan potong anggur. Yang kedua, masukkan mangga ke dalam blender. Yang ketiga, tambahkan air matang dan gula pasir di dalam blender. Yang keempat, tambahkan es batu untuk membuat jus lebih segar. Kelima, blender semua bahan hingga halus dan tercampur rata. Yang terakhir, tuangkan jus ke dalam gelas dan siap dinikmati. Alat dan bahan untuk membuat jus mangga. Bahannya mangga, gula pasir, es batu, sama air. Alatnya ada blender, gelas, pisau, mangkok, sedotan, sama sendok.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Rizky Alpolitik. Saya Ahmad. Batu biji menggunakan wortelnya. Iya kan? Ya. Ya kan? Sampai ya, dulu ya. Jangan lupa semangka. Juga ini adalah langkah bersemangka. Langkah itu dengan memberikan semangka. Untuk semangka yang potong-potong buahnya. Dua, memasukkan potongan mangga ke dalam blender. Tiga, tambahkan air matang dan gula pasir di dalam blender. Empat, tambahkan es batu untuk membuat jus lebih segar. Lima, blender semua air halus dan campuran. Enam, tambahkan jus ke dalam gelas yang saya pilih kaki. Terus apa saja alat dan bahan ini terus saya coba bisa udah tidak jelas alat bisa sudah jelas bahan mangga air gula dan batu seperti sekarang apa saja maka silakan saya mengantarkan pencernaan buat jadi sehat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi berarti jalan cepatnya sama ya? Semuanya sama ya? Nah, untuk urutan buat jus mangga, ada yang berbeda nggak? Ada. Di mana perbedaannya? Masukkan gula itu, Bu. Yang mana? Satu dan gula itu. Ini satunya kurang mangga. Masukkan potongan mangga, tambahkan air, tambahkan es batu. Nah, sama ini. Cuma alfa apa tadi? Nomor tiganya tambahkan es batu untuk membuat jus lebih segar. Empatnya tambahkan air matang dan gula pasir ke dalam blender. Nah, ya oke. Berarti beda di situ ya. Untuk alfa tambahkan es batu dulu, sedangkan untuk lainnya tambahkan air matang dulu. Nah, jadi biasanya kalau untuk membuat jus itu biasanya kita tambahin air dulu, baru dikasih es batunya. Nah, tapi kalau pertukaran itu masih oke ya, karena dia belum di blender, jadi itu masih bisa. Kecuali tadi kayak nasi goreng tadi nggak bisa ya kalau kita lain rantangnya kita tukar. Oke? Masih ada yang bingung untuk ini? Nanti ya, berarti ini tadi sama semua ya, dapat ya, tunggu ya, kunci sama makanannya. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Nah, jadi tadi kalian sudah mengerjakan KPD-nya, ya kan? Ada manfaat berpikir komputasional. Jadi membantu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Supaya tadi menemukan kelinci dengan makanannya. Sebenarnya bisa aja jalannya mutar-mutar, tapi kalian pilih makan cepat. Nah, itu sudah termasuk efektif dan efisien. Nah, selanjutnya membantu menjadi pemecah masalah yang lebih baik. Kayak tadi membuat jus mangga. Ada yang masukkan es dulu, ada yang menuangkan air biji. Nah, selanjutnya ada meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Nah, apa aja contoh lagi selain untuk membuat jus mangga, buat apa lagi? LS burger. Pak, contoh lagi. Buat sebelah, oke boleh. Nah, jadi untuk masak